Bagaimana sih Pak Presiden? Saya lihat dulu boleh nggak? Ya udah Pak, main-main. Saya main ke bawah. Saya lihat baunya sampah dan ini tidak teratur. Bagaimana saya bilangkan tidak teratur? Karena tadinya pedagang, pembeli, banyaknya pembeli ini hanya belinya di depan, yang di belakang itu nggak masuk. Jadi bagaimana cara kita merubah supaya penjual di dalam, mau dia di atas, mau dia di bawah, bagaimana caranya pembeli ini harus kena semua untuk pembelian di situ. Itu saja Bapak-bapak sekalian. Memenuhi undangan dari Dinas Perindak Pemkab Pesawaran, pengurus PKAP PSI Kedondong mendatangi kantor perindustrian dan perdagangan pemerintah daerah Kabupaten Pesawaran untuk berdiskusi dan mendengarkan paparan tentang rencana pembangunan Mall Pasar Baru Kedondong. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kadis Perindak Sam Herman, Ketua PKAP PSI didampingi pengurus, perwakilan pedagang, pengembang dan DPD LPKSM GML Pesawaran. Dalam wawancara bersama wartawan, Ketua PKAP PSI Kedondong Acan Yunus SE menjelaskan, pada dasarnya pedagang pasar itu tidak menolak pembangunan yang akan dilakukan oleh Pemda Kabupaten Pesawaran dengan catatan tidak memberatkan pedagang walaupun sebenarnya pasti diberatkan. Selanjutnya Acan menambahkan, pandemi COVID-19 yang saat ini masih mewabah, memberi dampak terhadap berbagai aktivitas dan kegiatan manusia. Khusus bidang perdagangan di Kabupaten Pesawaran, di Pasar Baru Kedondong masih kurang ramai, jauh berbeda dengan masa sebelum pandemi COVID-19. Oleh karena itu, pedagang Pasar Kedondong melalui PKAP PSI Kedondong meminta agar rencana pembangunan Mall Pasar Baru Kedondong agar ditunda dulu, karena kondisi pedagang sedang sulit karena terdampak COVID-19 selama 2 tahun ini. Pada dasarnya, pedagang pasar itu tidak menolak pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pesawaran. Intinya seperti itu. Dengan catatan tidak memberatkan pedagang, walaupun sebenarnya pasti diberatkan. Ya. Apalagi dengan yang dikatakan dari pengembang tadi dengan sistem 20.000 per hari sampai waktu 25 tahun. Di situ kan sudah kehilangan haknya pedagang seperti yang sekarang sudah nggak pakai lagi. Cuman hak guna pakai aja. Kalau yang sekarang ini kan mereka itu merasa memiliki itu toko. Kalau mereka saat itu tidak ingin berdagang lagi, itu toko bisa disewakan atau dijual belikan. Itu selama ini. Tapi kalau ini kan sepertinya kita harus terus membayar 20.000 per hari sampai hak guna bangunan selesai. Mungkin kan yang menjadi harapan pedagang perpanjangan hak guna atau statusnya ya. Iya, statusnya. Nah, selain yang itu yang Abang inventarisir bersama teman-teman APSI, apa sih yang menjadi harapan daripada para pedagang menjadi sumbang saran masukan bahkan mungkin keluh kesah mereka apa saja setelah diinventarisir? Sebenarnya kalau kita mengambil aspirasi dari pedagang itu bisa nggak sih ditunda dulu nih pembangunan? Masalahnya satu, kondisi kita ini 2 tahun ini kan lagi COVID nih. Jual beli di pasar Kedondong itu sulit sekali. Jangan lagi mereka itu untuk pelari 1 hari pun sulit mereka itu. Jadi pada dasarnya intinya mereka itu sekarang tuh cuma cari kebutuhan untuk perut mereka aja hari-hariannya. Untuk tadi itu kan mendengar pembicaraan dari pihak pengembang sendiri dan dari dinas pasar sendiri bahwa ketika memang pembangunan sudah berdiri maka akan dilakukan free pembayaran selama 1 tahun. Artinya ini disambut baik dengan oleh pihak pedagang atau APSI. Tapi kalau tadi dinyatakan situ tidak ada free 1 tahun sih. Kalau di situ tadi kan nggak dijelasin dari tadi itu nggak ada free 1 tahun. Tapi untuk langkah tahun pertama dibuat harian 20.000, 25.000 keringanan selama 1 tahun. Tahun kedua nanti akan berubah lagi. Itu tadi ya, itu tadi nggak ada free 1 tahun. Keringanan. Itu Pak Kadis yang menyatakan free 1 tahun. Sistem tadi, kan? Pengambilan sewanya dia lebih ringan tahun pertama. Dibuat per hari gitu aja. Biar nggak terlalu berat. Kalau tiba-tiba langsung 500.000 mungkin berat pedagang kan. Nanti tahun berikutnya itu akan ditinjau kembali kalau nggak salah. Tadi itu seperti itu dari pengembang seperti itu. Ya, artinya kendala-kendala seperti itu kalau memang mau diselesaikan harus benar-benar clear ya di level pedagang ya, yang harapan APSI ya Bang. Benar, kita harus jelas benar. Kalau memang terjadi kesepakatan kita harus punya MOU yang jelas sama pengembang seperti apa gitu loh. Karena terus terang aja pungutan di Pasar Kedondong itu terlalu banyak. Iya. Kalau ditambah lagi dengan 20.000 1 hari, ya itu tadi jangan hitung kecil 20.000. Kalau lagi nggak ada duit kita sepukulan pun mau kan kira-kira begitu. Di lain sisi, Kadis Perindak Pemkab Pesawaran, Sam Herman saat ditanya terkait langkah pemerintah daerah apabila ada penolakan dari pedagang menjelaskan, langkah pertama yang dilakukan adalah sosialisasi secara menyeluruh dengan menggandeng APPSI sebagai mitra pemerintah. Nah, terima kasih. Yang pertama-tama saya terima kasih pada pihak media. Karena
medianya dapat satu mitra pemerintah daerah untuk mensosialisasikan rencana pembangunan kapitalisasi pasar rakyat di Pasar Baru Kedondong. Terkait dengan rencana pembangunan, hari ini kami mengundang perwakilan APSI yang ada di Kedondong sebagai wadah penghimpun para pedagang, dan APSI juga selaku mitra pemerintah. Jadi kami mengundang APSI itu selaku mitra pemerintah. Jadi kami membawa APSI masuk dalam ini loh rencana pembangunan kita ke depan. Nah, terkait dengan itu tadi ada hal-hal yang belum menyetujui perlu sosial, itu tetap kami lakukan. Tapi tahap awal ini kami menggandeng APSI dulu. Kemudian kalau APSI nanti bersepakat setuju, dan pada prinsipnya APSI setuju Pak dalam pembangunan ini, artinya kami akan mengadakan sosialisasi secara menyeluruh. Jadi artinya APSI juga bisa menyampaikan juga sebelum kami melakukan sosialisasi dan pihak pengembang, APSI juga sudah menyampaikan rencana pembangunan tersebut. Pada prinsipnya pembangunan ini tidak memberatkan pedagang. Ada beberapa konsep yang disampaikan oleh pihak pengembang, seperti contoh di tahun pertama tidak dikenakan pembiayaan karena melihat situasi pandemi kita yang masih ada di kabupaten kita, walaupun sudah kita lihat melandai. Nah, untuk tahap kedua, tahun kedua mungkin sudah ada peningkatan. Artinya kita ngebangun ini bukan hanya melulu mendatangkan pembeli pedagang, tapi membuat satu transformasi perubahan. Jadi pasar ini menjadi ajang wisata kita, sehingga orang ke pasar bukan melulu untuk belanja, tapi bisa berwisata. Di situ disediakan food court, ada makanan anak-anak, ada bioskop, ada karaoke juga oleh pihak pengembang. Otomatis perekonomian khususnya di wilayah Kedondong akan hidup 24 jam. Nah, ini yang kita harapkan nantinya ekonomi bisa bangkit kembali, otomatis penerimaan asli daerah kita akan meningkat. Inilah konsep yang kita bangun.